Selamat pagi Teknik, kembali lagi bersama kita dalam acara podcast Alumni Talks series yang ke-14. Bersama kita sudah hadir Mbak Jennifer Herianto. Beliau adalah lulusan alumni TI, Teknik Industri, masuk angkatan 2006 ya Mbak? Ya, lulus benar. 2010. 2010, oke. Sedikit saya bacakan CV beliau yang saya lihat luar biasa nih, ada berapa puluh lembar nih, cuman saya bacakan sedikit aja Mbak ya. Oke, beliau adalah sebelumnya sebagai di SKK Jewels ya. Betul. Itu sebagai apa Mbak kalau boleh tahu? Waktu itu co-founder dan CEO. Oke, CEO dari SKK Jewels. Kemudian sekarang di co-founder juga buat The Wiseman and Company. Kemudian juga beliau adalah co-founder dari K-Playlist. Oke, nanti kita akan tanya nih tentang K-Playlist, kayaknya seru nih ya Mbak ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan pertama Mbak. Jadi podcast ini adalah untuk memberikan inspirasi buat mahasiswa dan juga alumni muda, sehingga mereka bisa mempunyai karir yang lebih baik ke depannya. Mungkin pertanyaan pertama, kira-kira bisa perkenalkan nggak Mbak diri Mbak, kemudian dari kuliah sampai perkembangan karir ke depannya setelah kuliah seperti apa? Singkat-singkat aja. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada FTUI dan Iluni FTUI, juga Bang Nanang sudah mengundang saya pada hari ini. Tadi sekilas sudah dikenalkan sama Bang Nanang ya. Jadi saya lulusan Teknik Industri, masuknya 2006. Lulusnya 2010. Nah, setelah dari FTUI, saya bekerja di perusahaan consumer goods. Waktu itu salah satu assignment pertamanya langsung ke Sumatera. Jadi nggak di Jakarta. Jadi waktu di Sumatera handle 3 provinsi sendirian. Jadi pekerjaan utamanya untuk membangun bisnis di area baru. Jadi waktu itu handle areanya Riau, Sumatera Barat, Batam. Nah, kemudian pindah ke Jakarta untuk assignment handle modern market channel seperti supermarket, minimarket, dan kemudian beberapa assignment setelah itu sampai assignment saya yang terakhir itu saya sebagai Indonesia leader untuk brand prestige skincare. Nah, setelah dari perusahaan multinasional, waktu itu saya memutuskan untuk mencoba usaha sendiri. Ya, jadi waktu itu dari 8 tahun yang lalu udah mencoba untuk membuka perusahaan sendiri. Perusahaan pertamanya waktu itu namanya Wiseman. Jadi masih sampai sekarang. Jadi Wiseman itu kita bisnis dan marketing service untuk membantu perusahaan di Indonesia mengenai market entry dan juga business development, khususnya di beberapa kategori yang memang kita kuasai. Nah, setelah itu sempat membuat pabrik. Jadi waktu itu teman-teman dari FTUI juga banyak yang pernah visit dan atau pernah magang. Jadi pabriknya di bidang perhiasan. Jadi waktu itu banyak minta bantuan juga dari teman-teman teknik metalurgi. Ya. Ya, karena ternyata ilmu metalurginya itu berharga banget gitu ya dalam pembuatan perhiasan. Nah, setelah itu saya membuat venture baru namanya K-Playlist. Jadi K-Playlist ini kita saat ini partner untuk Indonesia dari K-pop. Ya, kalau K-pop itu mungkin kalau Bang Nanang mungkin familiar beberapa nama seperti BTS, Blackpink. Nah, mereka kan nggak punya kantor di Indonesia. Jadi perwakilan di Indonesianya itu K-Playlist gitu. Nah, selain itu kita juga manage kalau misalnya ada brand mau scope brand ambassador, lisensi produk, atau juga kita juga manage komunitas fansnya nih. Karena kalau sekarang tren Gen Z gitu ya, apalagi yang sekarang masih kuliah nih teman-teman FTUI, itu tren nomor 1 itu K-pop gitu ya. Memang sehari-hari nggak bisa dipisahkan dari K-pop. Kurang lebih gitu Bang saat siap. ini. Luar biasa Mbak Jen, pengalaman karirnya ya. Kita kembali ke masa kuliah Mbak Jen. Kira-kira pas zaman kuliah itu
kesibukannya, organisasinya atau kehidupan kampusnya seperti apa Mbak Jen? Kira-kira bisa diceritakan ke teman-teman mahasiswa dan alumni. Oke. Jadi kuliah tuh 2006 ya. Yeah. Berarti udah hampir 20 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kuliah itu sebenarnya yang juga saya sangat berterima kasih kuliah di FTUI karena FTUI itu menjadi landasan pada hari ini gitu ya. Karena di FTUI itu saya belajar nggak cuman akademis. Jadi itu sangat penting gitu ya. Karena kalau bisa disummarikan dengan namanya life skill, ada beberapa aspek. Malah akademis itu sebenarnya yang aspek paling terakhir gitu ya. Dari life skill itu ada aspek personal, social, kemudian vocational, juga thinking skill, problem solving masuk di dalam thinking skill, dan yang terakhir itu baru akademik gitu. Nah, 5 skill ini, skill kehidupan, ini saya belajar itu di FTUI. Jadi nggak cuman secara akademis, tapi juga dari thinking skillnya, kemudian social skillnya, karena banyak banget kepanitiaan, organisasi beraneka ragam, berbagai jurusan. Organisasi apa Mbak Jen? Waktu BEM itu atau BEM ikut, IMTI ikut. Oke. BEM sebagai apa? BEM itu waktu itu di kemahasiswaan ya. Sorry, aku kayaknya dulu soalnya ikut banyak ya. Kayaknya kalau BEM itu lebih yang art ya. Dulu namanya apa ya? Art itu yang seni-seni gitu. Yang bikin kayak bengkel. Yang prokernya teknik festival. BKST gitu-gitu ya. Iya. Kalau di IMTI itu wirausaha. Nah, jadi sejak masuk teknik itu diplotin jadi dana terus nih. Dana, wirausaha gitu ya. Jadi banyak kepanitiaan itu role-nya biasanya kabit dana atau ketika di IMTI itu waktu itu wakabit wirausaha. Oke. Selain di pengalaman organisasi, pasti kan kuliah tentu juga punya pengalaman ya buat perkembangan Mbak Jen ya. Kira-kira ada nggak dosen atau mata kuliah yang berkesan gitu ya, Mbak, sehingga jadi teringatin, jadi inspirasi di karir Mbak Jen? Oke, kalau kebetulan dosen-dosen TUI itu semuanya berkesan gitu ya. Jadi semuanya itu ada kontribusi masing-masing. Oh beneran nggak beneran? Gitu. Jadi masing-masing itu karena kan ada spesialisasi mata kuliahnya ya. Jadi setiap dosen itu ada kontribusinya yang sampai pada hari ini tuh saya masih ingat lah gitu. Dan tapi juga yang lebih berguna. Disuka mata kuliah apa? Kalau saya kebetulan karena orang komersial, jadi sebenarnya yang saya suka itu lebih ke arah manajemen gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu teknik. Kalau kuliah keteknikannya itu lebih kayak yang TI banget. Jadi kayak problem solving, systematic thinking, sistem manajemen gitu. Kira-kira dari kehidupan mahasiswa dan perkuliahan itu, poin apa sih yang bisa Mbak Jen ambil sehingga bisa menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja atau di dunia bisnis saat ini? Oke, nah jadi ketika kuliah ini pas di FT yang paling mengasah saya tuh sebenarnya dari problem solving, critical thinking, kemudian itu secara dari bisa dibilang akademisnya ya. Meskipun tuh nanti masuk skillnya lebih ke thinking skill, tapi itu banyak banget teknik-tekniknya saya pelajarin ketika berkuliah gitu. Karena ketika kuliah kan diajarin metodologinya, seperti apa untuk memecahkan masalah atau melihat suatu masalah gitu. Nah, selain itu di social skill juga belajar banyak banget. Karena kalau di teknik kan memang kepanitiaannya itu, kalau dulu tagline-nya itu harusnya masih ya sampai sekarang itu kerja nyata gitu ya, atau enggak konkret gitu. Nah, itu yang saya suka banget tuh dari teknik. Jadi nggak cuman strategi aja, nggak cuma planning aja, tapi harus diimplementasikan. Kalau dari Mbak Jen kan sebelumnya di perusahaan ya, di PNG ya. Kemudian Mbak Jen bikin perusahaan baru gitu ya bersama teman-teman. Kira-kira tantangannya apa sih bisa berubah jadi dari karyawan jadi seorang pengusaha, mungkin bisa lihat, atau entrepreneur ya? Kira-kira tantangannya seperti apa dan kenapa Mbak Jen berani untuk mengambil langkah tersebut gitu ya?
Silakan Mbak Jen. Oke, nah kalau dulu kenapa yang kedua dulu ya, kenapa berani? Jadi sebenarnya waktu itu ketika berkarir di multinasional, itu saya sebenarnya harus siap tuh untuk mutasi ke berbagai kota atau berbagai negara. Nah, jadi waktu itu role-nya kebetulan kan udah Indonesia leader. Jadi kalau mau karirnya berkembang itu harus ke role-nya regional gitu ya. Jadi harus ke luar negeri lah base-nya. Nah, kebetulan waktu itu ada personal situation juga. Jadi waktu itu rencananya mau nikah gitu. Nah, jadi memang saya percaya itu kalau misalnya dalam hidup nggak cuma sisi profesional ya. Jadi saya nyebutnya itu quadrant of life gitu. Jadi harus balance. Yang pertama personal dulu, terus kemudian family, profesional, baru sosial gitu. Nah, jadi 4 hal itu ya kita kan nggak bisa dapetin semua ya. Kalau saya terus berkarir di perusahaan multinasional ya berarti kan kalau saya memutuskan untuk menikah juga, kemudian suami karirnya di Jakarta, berarti kan harus split. Ya kan, maksudnya harus pisah LDR gitu ya. Harus LDR. Nah, banyak orang value-nya nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting tetap dua-duanya bisa berkarir. Nah, kalau kebetulan kalau nilai saya sendiri, kalau ngapain saya nikah kalau LDR gitu. Kan memang sebagai wanita itu harus balance ya. Jadi kadang-kadang ya kita mesti lihat nih kalau dalam rumah tangga karir leadernya siapa nih. Kalau udah diputuskan oke, suami base-nya di Jakarta, ya berarti kan saya ikut harus base-nya di Jakarta. Nah, ketika di perusahaan multinasional ini kalau saya mau berkembang harus siap pindah-pindah. Nah, berarti kan saya akan mentok tuh gitu. Nah, ketika udah di titik itu, ya udah saya memutuskan, ya udah kenapa nggak saya mencoba untuk setup perusahaan sendiri yang memang base-nya di Jakarta. Kalau perusahaan sendiri kan nggak dipindah-pindah gitu ya. Jadi memang base-nya di Jakarta. Kita mau di mana ya, kantor di mana, di rumah juga bisa ya. Betul, bisa manage sendiri gitu, bisa manage sendiri. Jadi dan kita lihat juga ketika pada waktu itu 8 tahun yang lalu kan memang udah diprediksi Indonesia itu bakal jadi pilar ekonomi dunia. Jadi bahkan diprediksi dalam 2030 itu jadi top 5, ada yang bilang top 4 gitu ya. Nah, saya lihat kenapa kita warga asli Indonesia gitu ya, orang lain dari luar negeri mencoba untuk masuk Indonesia, setup bisnis di sini, setup produk di sini. Kenapa nggak saya yang orang Indonesia asli, kita mulai setup sendiri gitu untuk menuju ke kekuatan ekonomi di 2030 tersebut. Itu sih dulu backgroundnya itu sih. Jadi waktu itu backgroundnya personal, tapi ternyata malah jalan hidupnya ke sana. Nah, tantangannya apa? Dari berubah dari situ ke bikin perusahaan sendiri itu kesulitannya apa sih gitu tantangannya? Nah, tantangannya pasti yang pertama penolakan gitu ya. Kalau penolakan udah tak terhitung lah. Gitu. Jadi apalagi kan sebelumnya saya kerja di P&G memang udah nama besar gitu ya. Jadi produknya aja misalnya Pantene orang udah tahu. Jadi nama Pantene-nya sendiri itu udah nggak susah buat dijual gitu. Nah, kalau dengan perusahaan baru, nama yang dijual tuh nama saya sendiri nih, kredensialnya saya gitu. Orang nggak tahu Wiseman itu apa gitu. Jadi yang dilihat itu ya sosok Jennifer Heriantonya ini gitu. Jadi memang tantangan awalnya kita bagaimana menemukan, mungkin ini nggak cuma di saya, tapi secara general semua usaha menemukan product market fit-nya yang sesuai dengan perusahaan tersebut yang memang dibutuhkan oleh market gitu. Begitu udah ketemu produk market fit-nya, itu demand-nya udah pasti akan jalan sendiri lah gitu. Luar biasa. Ini saya tertarik nih di CV-nya Mbak Jen nih, Forbes 30 under 30 Asia 2021. Bisa ceritakan Mbak, itu penghargaannya mengenai apa dan kenapa Anda bisa terpilih seperti itu? Nah, sebenarnya itu juga salah satu mungkin highest recognition dalam karir profesional saya ya, karena kan memang saya self made gitu ya, jadi memang bukan dari keluarga konglomerat gitu ya. Dulu juga ngekosnya di Kutek, sama-sama makan di warteg gitu yang 5.000. Dulu bahkan zaman saya itu masih 2.000 rupiah tuh. Gitu ya? Jadi masih uang saku dalam 1 minggu tuh 100.000 tuh. Ada. Masih ada warteg Sinta ya? Oke, siap. Itu penyelamat kita itu. Oh iya. Dulu ada yang lebih murah Mas. 2.000 doang. Di sebelah Fokus. Gitu. Itu kayak namanya 2.000. Apa?
warung warteg fokus ya kan namanya ya. 2000. Cuma bonusnya bisa ketemu Nicholas Saputra. Oh gitu. Kalau saya zaman 96 lebih murah lagi, nasi gratis. Iya, nasi di kantong ya dulu ya. Okay. Iya, jadi karena mulai dari bawah gitu ya, nggak pernah kebayang akan di-recognize oleh Forbes, bahkan Forbes-nya tuh Asia gitu. Jadi malah waktu itu Forbes Indonesianya nggak tembus, malah tembusnya Forbes Asia. Nah, jadi kalau 30 under 30 itu sekilas itu recognition dari Forbes untuk pengusaha di bawah usia 30 tahun gitu ya. Jadi kalau 30 under 30 Asia ya berarti dikurasi 30 seluruh Asia pada tahun itu yang dianggap oleh Forbes itu secara bisnis model, secara numbers, pasti kan semuanya diukur numbers juga. Kemudian secara sepak terjangnya berarti itu. ini pas Mbak Jen lagi di SKK ya? Betul. Oke. Waktu itu udah borderline. Umurnya 29 soalnya. Jadi udah paling tua tuh kalau di waktu itu di Forbes 30 under 30 itu udah paling tua gitu. Nah sebenarnya waktu itu juga nggak nyangka sih, karena kan memang untuk liganya itu Asia dan waktu itu prosesnya tuh ada beberapa kualifikasinya. Jadi bukan langsung dikasih gitu ya, tapi memang ada kualifikasinya. Gitu. Oh itu lama ya? Buat penentuannya itu itu lama sekitar 3-4 bulan ya. Waktu itu ada beberapa stage sih, beberapa stage kualifikasi sampai akhirnya diumumkan dalam satu Asia, kemudian siapa aja yang terpilih di bidang tersebut untuk top 30-nya. Nah, kebetulan waktu itu pas angkatan saya di kategori saya tuh Indonesianya ada 4 orang sih. Jadi Indonesia ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi kita cukup bangga lah. Banyak di Singapura gitu ya mungkin. Banyak dari Cina. Oh, Cina. Cina kan memang di-push banget ya untuk wirausahanya gitu. Banyak dari Cina, kemudian Jepang, Korea gitu. Nah, kita waktu itu ada 4 orang yang mewakili Indonesia. Jadi kita cukup bangga lah bisa ada 4 di antara 30. Oke. Mungkin dari selama perjalanan karir dan bisnis Mbak Jen gitu ya, tantangan terbesar apa sih yang pernah Mbak Jen hadapi gitu ya, dan kemudian bagaimana Mbak Jen mengatasinya? Oke, ini dalam karir gitu ya, dan bisnis lah. Dalam dari karir. Perjalanan hidup Mbak Jen yang paling tantangan yang paling mungkin bisa bikin Mbak Jen down atau seperti ya berpikir lagi ya bahwa ini agak sulit gitu ya, seperti itu. Sebenarnya kalau dari saya tuh tantangan terbesar tuh lebih ke teknis sih, lebih ke teknis itu bagaimana menemukan produk market fit-nya itu. Kalau service ya berarti service market fit. Berarti ini sudah di SKK juga ya, berarti di semua PNG, perusahaan sih. Jadi kan memang sampai hari ini saya udah setup 3 perusahaan dan semuanya profitable gitu. Jadi semuanya profitable dan memang 3-tiganya menjadi, terutama buat yang saat ini ya, untuk yang kayak playlist baru 1 tahun terakhir tapi udah jadi market leader di industrinya. Jadi memang challenge terbesarnya itu menemukan produk market fit. Sebenarnya waktu kuliah tuh belajar, tapi kan pas kuliah tuh teori banget gitu ya, ngawang ya. Ternyata pas diaplikasikan di dunia nyata, di dunia profesional, ternyata itu memang semua pengusaha kunci suksesnya itu produk market fit itu. Produk market fit kalau dibedah lagi ada faktor produk, harga, ya kan, kemudian segmentasi produknya, positioningnya, place, promotion, itu yang dulu kalau kuliah namanya marketing mix, itu ada di situ tuh. Berarti Mbak Jen ini sudah ahli dalam hal marketing sekarang ya, berarti ya? Ahli banget sih enggak, Bang. Masih terus belajar. Coba kebetulan kalau boleh dirunut gitu ya, waktu kuliah sih saya bukan yang terpintar gitu. Jadi waktu itu sih lulusnya cum laude, tapi cum laude tipis gitu ya, baru semester 7 cum laude. Jadi kalau bahkan di jurusan aja tuh mungkin ke 20 lah secara IPK. Kalau ke se-UI mungkin 500 gitu ya. Tapi kalau coba lagi award boleh lah gitu. Jadi karena coba lagi terus, jadi akhirnya lama-lama gut feel-nya juga terasah gitu ya. Selain dengan data, kan kalau di teknik tuh selalu diajarinnya semua pakai data gitu ya. Nah, selain data, gut feel-nya udah mulai terasah nih untuk kategori ini, industri ini, produk market fit-nya itu yang sesuai seperti apa sih? Mbak Jen dalam hal tadi marketing tadi
belajar lagi atau gimana cara mendapatkan ilmu Belajarnya tersebut? di jalanan sih Bang. Langsung- Belajarnya di lapangan. Langsung di lapangan gitu Langsung ya? di lapangan. Oke. Nggak ada kursus atau kuliah lagi nggak ya? Enggak sih. Oke. Kursusnya ya langsung terjun. Case study-nya nyata gitu. Luar biasa. Pengen sih mau S2 tapi belum ada kesempatan. Siap. Saya doakan Mbak Iya. S2 ya. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya kita bicara masalah jaringan dan kolaborasi gitu ya. Dari Mbak Jen, kira-kira seberapa penting sih jaringan dan kolaborasi dalam bisnis Mbak Jen gitu ya. Terus bagaimana cara membangun jaringannya gitu itu. Oke. Silakan Mbak Jen. Oke, nah kalau jaringan sama kolaborasi itu sebenarnya itu penting banget tuh Bang. Jadi selain product market fit, yang nomor 2 itu network. Itu yang kita itu nggak diajarin tuh waktu kuliah gitu ya, dan ternyata itu sangat membantu. Nah makanya skill salah satu yang utama tuh social skill, termasuk di dalamnya bagaimana kita membangun jaringan, berkomunikasi. Ini saya ada cerita, contoh real ya. Ada cerita menarik nih. Yeah. Kenapa karir saya itu dari awal cepet banget gitu ya, terbang banget. Yeah. Itu sebenarnya dibantu sama alumni FTUI. Oke. Nah, jadi waktu ceritanya pas saya di PNG kan jadi area manager ya, namanya account manager. Waktu itu setup, tugas utamanya adalah Angkatan setup. berapa kalau boleh tahu alumninya? Waktu Apa itu, sendernya? oh nanti saya cerita. Ah, iya. Jadi 2010 itu harus bikin pas saya masuk ke assignment tersebut, yang ketinggalan dari area tersebut adalah setup cabang baru. Jadi satu kota tuh satu cabang di 10 kota berbeda gitu. Jadi udah ketinggalan tuh pas saya masuk. Nah, sebagai manajer baru kan harus ngebut ya. Iya. Nah, waktu itu kan penolakan dong dari area tersebut. Dikiranya nih manajer masih muda, ya kan, dari Jakarta, tahu apa landscape di area tersebut. Existing timnya aja nggak bisa deliver gitu. Nih gimana mau ada baru lulus dari Jakarta gitu. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya nggak pernah kebayang saya akan minta tolong Ikatan Mahasiswa Sumbar sama Ikatan Mahasiswa Riau. Oke. Jadi saya hubungi nih teman-teman yang dari Sumbar, yang dari Riau. Saya cari yang asalnya dari area tersebut. Jadi kota-kota yang udah ketinggalan gitu, yang harusnya saya udah buka cabang tapi belum buka, masih telat karena keterbatasan infrastruktur, manpower gitu. Nah, waktu itu misalnya area Muara Labuh di Sumatera Barat gitu. Ternyata teman-teman angkatan banyak. Jadi dari 2006 berbagai jurusan itu banyak dari area-area yang saya mau buka cabang gitu. Nah, saya dibantuin banget tuh sama teman-teman Ikatan Mahasiswa Riau sama Sumbar. Mereka telepon ke rumahnya, minta bantuin saya. Nah, jadi orang rumahnya, pamannya itu bantuin saya cari ruko, cari salesman. Jadi pas saya datang ke area tersebut, saya nggak usah nyari-nyari lagi, udah tinggal interview aja. Tinggal cari, oh dari 3 ruko ini yang paling bagus yang mana, langsung setup hari itu juga gitu. Nah, jadi dalam 3 bulan itu langsung kekejar 10 kota yang belum buka ini. 3 bulan? Langsung buka. Biasanya berapa bulan kalau setup itu? Maksudnya ketinggalannya sebelumnya berapa bulan dari biasanya yang sebelumnya sih mungkin 3 bulan tuh setupnya satu gitu ya. Oh, ini makanya saya harus ngejar ketinggalannya 10 dalam 3 bulan harus dikejar gitu. Karena kalau perusahaan kan biasa ada fiskalirnya ya, mau tutup tahun itu harus PR-PR yang belum diselesaikan harus dikejar. Nah, karena waktu itu deliver itu kaget kan semua orang. Ini gimana caranya baru lulus dari Jakarta bisa deliver gitu. Nah, karena itu langsung kredensialnya terbangun tuh gitu. Jadi itu juga salah satu tipsnya, meskipun masih muda baru lulus, tapi kalau memang kita deliver, jangan khawatir, kredibilitinya pasti akan ada kok gitu ya, akan dapet gitu. Nah, dari situ langsung jadi newsnya itu nasional tuh, nasional langsung, makanya dipindah ke Jakarta, assignment yang lebih susah. Nah, waktu itu kebetulan dapat fastest promotion ever, jadi dalam 2 tahun promote jadi senior manager gitu. Nah, titik pertamanya ya karena itu dibantu sama teman-teman alumni FTUI, yang waktu kuliah tuh saya nggak pernah kebayang gitu ya, teman-teman ini akan membantu saya di kemudian hari gitu. Cuman memang value personal saya adalah harus
berteman dengan siapa saja. Jadi harus komunikasinya baik gitu dengan siapa saja. Kan kita nggak tahu nanti ke depannya, mana tahu kita bertemu kembali di suatu situasi yang kita membutuhkan bantuan. Contohnya itu real case-nya saya. Luar biasa. Memang kita nggak tahu ya kepada siapa kita butuh yang bisa menolong kita tuh bisa jadi orang yang kita yang tidak suka kebayang. gitu ya. Iya benar-benar yang nggak kebayang Nggak gitu kebayang, ya sebelumnya. Oke Mbak, mungkin kita ngeteh dulu. Boleh. Biar agak santai dikit. Luar biasa nih diskusi dengan Mbak Jen. Lebih banyak cerita aja Bang. Kalau ceritanya banyak. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak Jen ya. Seru nih cerita dengan Mbak Jen gitu ya, pengalamannya. Tadi kan kita bicara masalah kolaborasi dan jaringan gitu ya. Kira-kira selain kolaborasi dan jaringan, apalagi sih yang mesti teman-teman mahasiswa atau alumni itu pelajari gitu ya? Poin-poin apa lagi selain itu gitu, sehingga bisa menunjang karir gitu. Nah, saya sering banget nih kalau sharing ke teman-teman mahasiswa. Jadi ada 3 aspek nih kalau dalam dunia profesional. Itu saya singkatnya PIE. Jadi performance, image, exposure. Nah, jadi kalau anak teknik tuh enaknya ada frameworknya. Jadi itu ke bawah tuh Mas sampai sekarang gitu ya. PIE performance, image, exposure. Okay. Performance gimana coba? Jadi performance itu basic. Jadi kalau kita bekerja ada KPI-nya, ya kita harus deliver KPI-nya. Okay. Nah, cuma deliver KPI aja nggak cukup. Misalnya bayangkan kita misalnya baru lulus jadi manajemen trainee gitu ya, jadi MT. Satu batch itu katakanlah ada 20 orang. Nah, MT itu kan udah pilihan ya, udah bibit unggul semua nih. Udah disaring lah ya. Udah dari banyak orang gitu. Betul. Ya. Nah, ketika semua orang deliver performance-nya, kemudian kalau ada posisi bagus yang tersedia atau ada slot promotion, misalnya slot promotionnya hanya 3 gitu. Kemudian siapa yang dipilih? Nah, yang main itu adalah image dan exposure. Okay. Image itu apa? Personal branding kita. Okay. Image itu kita itu persepsinya di rekan kerja atau di atasan, itu kita persepsinya tuh seperti apa. Jadi image itu misalnya dianggapnya itu selalu bisa menyelesaikan tantangan. Atau misalnya image-nya itu paling disiplin. Bagaimana membangun image, Mbak Jen? Selain performance ya, mungkin performance kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya ya dibandingkan yang lain. Kalau image seperti apa? Kadang orang dia bisa mencapai targetnya, tapi image-nya nggak keluar juga. Biasanya gitu. Anak teknik itu salah satu opportunity-nya di situ tuh. Karena anak teknik tuh mungkin banyak kan lebih sukanya behind the scene gitu ya. Jadi kurang membangun image-nya. Jadi begitu ada posisi tuh kurang dilirik, padahal sebenarnya potensinya besar gitu. Nah, kalau image itu pertama kita harus tahu dulu nih strength sama weakness-nya kita apa gitu. Jadi kalau kita memaksakan image yang menjadi weakness kita, ya pasti jadinya nggak akan menonjol gitu. Jadi misalnya kita tahu nih strength-nya kita apa, kemudian kita asah di sana gitu ya. Atau contoh aja ya. Iya, contoh. Misalnya dari kuliah itu saya udah identifikasi nih strength-nya saya dan weakness-nya itu apa. Jadi misalnya strength-nya saya itu strength-nya agility gitu ya. Jadi assignment apapun fleksibel, saya nggak masalah. Kemudian saya juga bisa kolaborasi dengan banyak. Ini Mbak Jen udah tahu dari lulus kuliah udah tahu? Dari tahun keempat lah. Oh gitu, tahun keempat. Dari tahun 4 itu karena juga diasah dari organisasi, kemudian magang di berbagai industri sampai akhirnya tahu nih apa sih yang saya mau gitu dan apa sih strength dan weakness-nya saya. Berarti Mbak Jen udah tahu juga trajeksi kedepannya mau kerja di mana atau mau jadi apa, itu udah tahu juga dari situ. Waktu tahun keempat
Jadi saya udah tahu karena waktu itu ceritanya pas magang, sempat nyoba magang tuh beberapa kali. Jadi makanya kuliah itu sebenarnya kesempatan untuk mengenali diri sendiri gitu ya. Dengan kalau libur itu misalnya magang di berbagai industri. Kebetulan sebelumnya pernah magang di konsultan. Nah, konsultannya itu waktu itu handle MRT. Jadi MRT masih angkatan pertama tuh. Jadi sipil banget tuh kerjaannya. Nah, waktu itu saya menyadari nih kayak saya nggak cocok nih di sini nih, karena dituntut memang kalau konsultan itu kan serba bisa ya, kemudian juga teknis banget. Nah, kemudian coba lagi tuh magang di Unilever waktu itu, tapi di pabrik gitu ya, di pabriknya. Nah, saya suka industrinya, jadi saya suka industri consumer. Dan tapi kalau jenis pekerjaannya waktu itu karena di gudang, assignmentnya nggak suka karena monoton. Gitu. Inventory ya atau inventory waktu itu material handling gitu ya. Nah kemudian TI banget itu ya. TI banget gitu. Cuma karena material handling gitu ya. Jadi saya lebih sukanya tuh yang dinamis. Dan memang waktu itu feedback dari teman-teman karena ditempatkan banyak jadi kabid dana, ini kayaknya memang harusnya frontline deh gitu. Bagian komersial kalau nggak sales, marketing gitu. Nah, tapi industrinya saya udah tahu tuh, saya suka di industri yang kalau dalam summary yang bisa membuat people happy directly gitu ya. Termasuk sampai sekarang nih dengan K-pop ini kan kita lihat semuanya orang happy gitu ya, karena entertainment industry gitu. Orang jadi darinya bad mood jadi happy gitu. Jadi saya suka industri yang memang bisa melihat langsung konsumennya atau target market atau audiensnya itu happy directly gitu. Nah itu coba-cobanya pas kuliah Bang. Tadi kan performance, image, satu lagi apa? Exposure. Coba. Nah exposure itu kalau ibarat produk itu iklan. Jadi kalau produk bagus tanpa diiklanin mungkin orang nggak akan kenal. Nah sama nih sama diri kita nih, kalau nggak ada exposure, misalnya dalam perusahaan petinggi-petingginya itu nggak akan kenal kita gitu. Nah, gimana caranya? Cara exposure, salah satunya kayak Bang Nanang, misalnya kalau ada kepanitiaan, organisasi kan kalau di kantor tuh juga banyak ya acara-acara yang misalnya year end meeting atau outing kantor, itu kan exposure-nya sampai ke direksi. Nah, itu bisa jadi panitia, jadi mulai dikenal direksi. Atau exposure itu juga ketika kita ada momen presentasi di depan direksi, atau misalnya sesederhana mengantarkan visit ke lapangan. Nah, itu artinya harus apapun kesempatan untuk kita tampil mesti kita ambil sebaik-baiknya. Gitu ya? Jadi ketika kita dapat kesempatan nemenin ke lapangan, nah itu jangan cuman nemenin aja, tapi dipakai untuk presentasi, pitch gitu ya. Jadi misalnya ada yang dikenal 3 minutes pitching gitu ya. Itu nggak pakai teks tuh, nggak pakai PPT, ngomong aja. Jadi misalnya kita bisa tuh ke direksi, kita perkenalkan kita project apa, achievementnya apa, itu pasti direksi akan appreciate dan ingat gitu. Oh ya ini anak ini nih. Gitu. Luar biasa, sangat penting ya buat teman-teman mahasiswa dan alumni. PII ya? Ya, performance image exposure gitu. Biasanya soalnya kalau kecenderungannya alumni teknik itu fokus banget di performance gitu. Jadi image exposure-nya kelupaan. Mbak Jen, kita bicara visi misi ke depan ya Mbak Jen. Kira-kira dari apa sekarang di K-pop, kemudian di Wiseman, kedepannya itu mau apa ya, mau mencapai apa atau targetnya apa? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan mau seperti apa sih K-pop dan Wiseman ini? Nah sebenarnya saat ini nih satu perusahaan nih, cuma kalau Wiseman itu kita handle lebih banyak marketing untuk Indonesia, jadi kayak banyak kolaborasi dengan artis-artis Indonesia. Kalau K-Playlist ini yang memang fokus untuk K-pop dan kemudian juga komunitas fans dari K-pop. Nah, kalau saat ini, kalau marketing itu kan kita nggak bisa melawan zaman ya. Jadi marketing itu selalu ada dinamikanya, ada trennya, tiap 5 tahun itu mungkin akan berubah gitu. Nah, kalau kita lihat saat ini satu dunia, bukan cuma Indonesia, K-pop itu menjadi tren nomor 1 gitu. Bahkan di Indonesia sendiri datanya itu ada 25 juta yang penggemar K-pop yang terdaftar. 25 juta? Itu terdaftar juta. Ya? Yang belum terdaftar? Ya, mungkin double dari itu. Yang simpatisan yang suka nonton drakor, ya kan, drama-drama Korea gitu. Nah, 25 juta itu terdaftar. Kebanyakan apa? Ibu-ibu, anak muda atau
Jadi ada 2 segmen. Gitu. Kalau yang K-pop, yang musik gitu ya, itu lebih yang menarik, mungkin dari umur SMA, kuliah 18 sampai 24. Tapi kalau yang drama Korea itu lebih ke ibu-ibu muda gitu ya, 25 sampai 40 tahun itu drama Korea tuh. Jadi memang Korea itu memang fokus banget nih ngebangun industri ini, bahkan udah jadi top 3, mereka udah bilangnya ekspor gitu. Nah, saat ini memang kan kita market leader untuk handle ini. Jadi kita handle perusahaan untuk kolaborasi dengan brand ambassador Korea atau lisensi produk seperti BTS, Blackpink. Nah, cuman visi misi saya ke depannya sebenarnya pengennya ngangkat industri Indonesia gitu, atau yang kita sebut iPop. iPop ya. iPop. Makanya sekarang karena saya handle-nya banyak acara K-pop, tapi setiap acara K-pop yang kayak playlist handle, kita selalu masukkan special performance-nya dari iPop gitu. Jadi dari iPop, dari boy group, girl group Indonesia juga kita angkat bersama supaya kita pengennya ke depannya Indonesia tuh juga berkembang gitu ya, industri musiknya. Jadi nggak cuman kita adapt global culture, tapi juga ada local culture yang juga berkembang. Itu sih Bang saat ini ya. Ya, luar biasa. Mungkin karena waktunya tadi sudah di reminder, sudah mau habis. Jadi saya ingin kasih pertanyaan terakhir. Kira-kira menurut Mbak Jen untuk FTUI ya, karena kan kita semua ada di sini karena kita pernah kuliah di FTUI, jadi merubah hidup kita gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa alumni berikan atau kontribusikan ke FTUI? Menurut Mbak Jen seperti apa? Nah, kalau kontribusi itu bisa banyak hal gitu ya. Yang paling keren nih kayak Bang Nanang nih, udah kontribusi nyata, kontribusi langsung gitu. Tapi kayak Bang Nanang ini kan memang jarang banget gitu ya. Kalau dari saya sih minimal untuk semua alumni kontribusi ke FTUI itu ketika udah lulus dari FTUI atau masih berkuliah, itu jaga nama baik FTUI, baik dari kehidupan personal maupun profesional, karena apapun yang kita lakukan kita bawa alumni FTUI nih. Bahkan hal-hal personal yang pernah viral juga gitu ya beberapa waktu lalu, itu hal-hal personal tapi berita yang beredar alumni FTUI gitu. Jadi padahal lulusnya mungkin udah lama. Jadi dimanapun kita berada, ini bendera FTUI ini selalu kita bawa. Jadi paling dasar gitu ya, paling minim banget itu menjaga nama baik FTUI gitu. Kalau memang punya kesempatan lebih, punya waktu yang lebih, bisa kayak Bang Nanang ini udah sangat membantu sekali untuk pengembangan FTUI berikutnya. Baik, paling terakhir sekali, pesan inspiratif dan motivasi Mbak Jen untuk teman-teman alumni atau mahasiswa, kira apa? Oke, nah jadi ini saya tuh pikirin ini udah cukup lama ya. Jadi selama belasan tahun ini kalau diminta, biasanya kan kalau di kuliah kapsel gitu ya suka diminta nih pesan buat mahasiswa apa gitu. Nah jadi mahasiswa FTUI ini kan spesial ya. Kenapa spesial? Karena UI itu kan kampus nomor 1 di Indonesia. Jadi memang putra-putri terbaik bangsa ada di sini semua gitu. Mungkin sekarang FTUI juga udah nomor 1 kan ya Bang ya, secara ranking. Nah, buat putra-putri terbaik bangsa tapi akan menghadapi dunia nyata, dunia kerja gitu ya. Jadi quote-nya dari saya tuh keep your eyes on the stars but your feet on the ground. Gitu. Jadi tetap mimpinya tetap ada buat objektif kesananya. Misalnya kayak saya ya dari anak Depok gitu ya, nggak pernah kebayang bisa masuk Forbes itu sungguh something yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Jadi keep your eyes on the stars. Tapi sebagai kampus nomor 1 di Indonesia, apalagi kita saat ini memang kampus bisa dibilang negeri gitu ya. Jadi tetap humble, keep your feet on the ground, jangan ikut terbang juga gitu ya. Jadi memang nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya Universitas Indonesia atau FTUI-nya tetap dibawa sampai kapanpun gitu. Terima kasih banyak Mbak Jen, luar biasa podcastnya dengan Mbak Jen, banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil bersama. Mungkin karena waktu yang sudah habis, kita selesaikan
podcast ini. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Jen. Terima kasih Bang Nanang. Jangan lupa buat teman-teman mahasiswa dan alumni subscribe IG dan juga YouTube dari FTUI sehingga bisa nanti melihat dari alumni-alumni pembinaan yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.